Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berada di rumah, yang belajar jarak jauh dari rumah, gimana kabar kalian? Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita seminggu ini kita sudah belajar PJJ, ada lewat Zoom, bisa lewat LMS, lewat YouTube atau lewat channel lainnya. Oke, saatnya kita juga belajar bagaimana mengenai teori keseimbangan dan titik berat. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe berikut ini. Oke, anak-anak sekalian, sekarang saya sudah berada di ruang kelas. Kita akan belajar yaitu mengenai keseimbangan dan titik berat. Adapun KD yang kita pelajari yaitu KD 3.1, yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar baik statis maupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang kita pelajari kali ini keseimbangan benda tegar dan titik berat. Jadi ini terkait dengan pokok bahasan sebelumnya yaitu mengenai momen gaya dan momen inersia. Baik, ini Bapak berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana titik berat ini berlaku atau keseimbangan ini berlaku. Oke, ini ada contoh yang kita biasa lihat pada saat orang membangun atap rumah. Nah, ini berlaku sekali konsep keseimbangan dan konsep titik berat di sini. Jadi nanti dilihat bangunannya cukup stabil ya. Stabil ini stabil itu apa? Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan. Nah, ini kira-kira contoh mengenai keseimbangan. Oke, ini contoh tukang bangunan ya. Nah, ini contoh lain, misalkan kita lihat yang kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, sudut-sudut Jakarta, ini banyak sekali pembangunan jalan-jalan jembatan layang. Nah, ini contoh daripada konsep keseimbangan ya. Jadi di sini berlaku adalah momen gaya dan sigma tau sama dengan 0, dan berlaku juga konsep gaya, di mana dalam keadaan seimbang mereka baik momen gaya dan jumlah gaya sama dengan 0 nilainya. Oke, ini contoh pada konsep keseimbangan. Contoh berikutnya yaitu kita lihat di Itali. Itu ada Menara Pisa. Nah, ini Bapak ajak jalan-jalan ke Itali sini. Nah, lihat Menara Itali itu miring ya, cenderung condong miring. Nah, maka di situ kenapa tidak rubuh? Karena di situ berlaku konsep keseimbangan. Jadi keseimbangan itu apa? Oke, nanti kita bahas berikutnya. Jadi keseimbangan itu ada 3 jenis ya. Ada keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan yang tetap. Jadi berikutnya keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil ini adalah keseimbangan yang apabila diberi gangguan titik berat akan naik. Nah, kemudian dia akan turun kembali ke tempat semula. Kemudian ada lagi keseimbangan labil. Begitu diberi gangguan, maka dia akan turun titik beratnya sehingga labil. Kemudian berikutnya ada titik berat keseimbangan netral. Jadi walaupun diberi gangguan, titik berat dia tidak akan berubah. Nah, jadi secara konsep keseimbangan ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada keseimbangan untuk partikel ya, ada juga keseimbangan untuk benda tegar. Nah, kalau keseimbangan pada benda tegar ini terkait dengan titik berat suatu benda ya, itu berlaku konsep keseimbangan di situ. Nah, pada partikel ini berlaku sigma F ini sama dengan 0. Jadi sesuai dengan hukum 2 Newton. Hukum Newton ya, maaf, bukan 2 Newton, tapi hukum Newton. Di mana sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Itu konsep seimbang. Nah, kemudian kalau pada benda tegar, ini tidak hanya gaya yang sama dengan 0, tapi juga ada momen gaya. Jadi jumlah momen gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0.
dan juga jumlah gaya pada arah sumbu X dan sumbu Y juga sama dengan 0. Jadi ini perlu diperhatikan, kalau seimbang artinya dia tidak mengalami rotasi, ya, dan juga tidak mengalami translasi. Jadi seperti bangunan atap gedung itu ya, karena dia setimbang maka dia tidak mengalami rotasi atau atapnya itu tidak bergerak ya, atau tidak mengalami translasi, tidak berpindah. Nah ini Bapak ambil contoh pada sebuah partikel, keseimbangan partikel. Misalkan ada sebuah beban digantungkan seperti ini, ya masanya 30 Newton, 35 Newton beratnya. Nah langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk gaya-gaya ini kita uraikan dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nantinya kita akan uraikan lagi menjadi bahwa nilai sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Tapi ini harus diuraikan ke dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah ini kita lihat dari gambar di papan tulis ini ya. Nah ini sudah saya buat koordinatnya. Ini dalam koordinat sumbu X, ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, kemudian tegangan talinya, ya ini misalnya sudutnya ya 53, sebenarnya tegangan tali kita ambil ini T1 juga sama. Ini harus diuraikan ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X ini adalah T cos 53, sumbu Y-nya adalah T1 sin 53 ya. Jadi untuk T1 seperti itu ya. Nah, sama untuk T2-nya ini. Jadi ini kalian harus ulang-ulang lagi ya. Jadi mungkin agak sulit memahami. Jadi video ini bisa kalian stop dulu, kemudian kalian pahami dulu. Nah, baru diulang-ulang lagi. Nah, sama T2-nya juga diuraikan dalam komponen sumbu X, yaitu T2 sin 53. Kenapa? Karena dia berseberangan dengan sudut 53 ya. Kemudian ada yang ke bawahnya adalah T2 cos 53. Sementara untuk beratnya adalah W-nya 30 Newton. Berarti kan sini ada W ya. Ya, titik massa atau berat beban tersebut. Nah, kemudian sesuai dengan konsep keseimbangan ya, bahwa untuk keseimbangan ini syaratnya ya bahwa sigma Fx sama dengan sigma Fy. Ini berikut Bapak gambarkan ya, kalau untuk mencari nilai sin 53 dan cos 53 yaitu seperti itu gambarannya. Jadi kita supaya tidak lupa ya, karena saya sendiri suka lupa nilai sin 53 berapa, cos 53 berapa. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya untuk syarat seimbang ya. Ini kan bisa terjadi kalau nilai sigma Fx-nya sama dengan 0. Sumbu X di sini ada dua gaya, yaitu T2 sin 53 min T1 cos 53 ya. Nah, ini kita uraikan sin 53 tadi 4/5 min T1 cos 53 3/5 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan ya, ini bisa ya. Semoga kalian paham. Nah, seperti itu ya. Jadi diuraikan. Kita ketemu persamaan T2 sama dengan 3/4 T1. Kemudian kita cari sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sumbu Y di sini ada tiga gaya, yaitu ada T1 sin 53 min T2 cos 53 min W sama dengan 0. Jadi ini dimasukkan angka-angkanya ya. T2 cos 5, T2-nya itu adalah 3/4 T1 ya. Dimasukkan cos 53 5/3 dikurang 35 sama 0. Nah, ini ketemu nilai T1. Oke, seperti ini. Ya, nanti kita cari, didapat 7/20 T1 sama dengan 35. Jadi T1 nya sama dengan ya oke ya, sambil kalian pahami ya, ini pelan-pelan kita sama dengan 100 Newton, paham ya?
Nah, kemudian untuk T2-nya, lihat dari persamaan sebelumnya, T2 adalah 3/4 T1 sama dengan 3/4 kali 100 Newton. Nah, ini cara temu nilainya 775 Newton. Ini nilai tegangan tali pada T1 dan T2. Ini contoh partikel. Berikutnya, misalkan ada benda 100 Newton dan 20 Newton digantungkan seperti pada gambar yang berikut ya. Ditanya berapa besarnya gaya gesek. Nah, seperti biasa sebelum-sebelumnya, pertama kita uraikan dulu ke dalam komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dibuatkan koordinatnya ya, koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, koordinatnya sumbu X. Nah, ini koordinat sumbu Y. Ya, diuraikan. Oke. Nah, ini komponen X, sumbu Y. Lalu kita uraikan ke dalam komponen vektor. Karena ini misalkan tegangan talinya ini misalkan T1 misalkan. Ya. Ya, T1. Jadi T1 cos 45. Di sini uraikan lagi. Ya, ada T2 berarti T2 sin 45. Nah, kemudian yang ke bawah ini berat ya, simbolnya adalah W. W terus di ini adalah T2. Itu juga sama T2 karena satu tali ya, jadi tegangan sama. Kemudian ini ada gaya gesek, ada friksi di situ. Nah, berarti syaratnya kan kalau dia setimbang ya dikatakan bahwa nilai sigma fx sama dengan 0. Nah, tinjauannya kita lihat dulu pada koordinat sumbu X dan sumbu Y ya. Kita lihat koordinat sumbu X dan sumbu Y. Benda yang 100 Newton kita abaikan dulu. Nanti baru kita hitung belakangan. Ya, di sini. Ya, jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, sigma fx ada dua gaya, yaitu T1 cos 45 min T2 sama dengan 0. Jadi, T1 cos 45, cos 45 setengah akar 2, min T2 sama dengan 0. Jadi T1, T2 sama dengan 2 per akar 2, ya. Jadi T1 sama dengan 2 per akar 2 T2. Nah, sini bisa kita hitung ya, berarti ya. Terus sigma F Y sama dengan 0 di sumbu Y sini ya. Ini ada tiga gaya yaitu T1 sin 45 ya. Ya ada dua gaya, maaf ada dua gaya. T1 sin 45 min W ya. Jadi T1 kali setengah akar 2 kali 20 sama 0. Jadi sama dengan dimasukkan angkanya sini ya. Jadi nilai T1-nya sama dengan 20 ya. Oke, maka sini bisa kita lihat angkanya. Ya, T1 sudah ketemu, kita masukkan nilai T2 di sini. Ya. Nah, setelah 2 T1, masukkan angkanya 20 akar 2. Nah, 20 Newton. Maka ketemu nilai T2 sama dengan 20 Newton. Nah, bagaimana untuk mencari besarnya gaya gesek? Nah, kita tinjaukan pada bendanya ya, pada bendanya. Berarti benda yang 100 Newton ya. Pada benda 100 Newton ini ada dua gaya, yaitu sigma Fx sama dengan 0, yaitu T2 sama min F gesek sama dengan 0. Jadi F geseknya di sini sesuai dengan hukum Newton ya. Jadi Fs-nya sama dengan 20 Newton. Nah, ini jawabannya. Paham ya sampai sini ya?
Oke, berikutnya yaitu keseimbangan benda tegar. Jadi kalau pada benda tegar sini, misalkan kita ada mainan dikit-dikit ya, diberi beban ya, diberi beban, misalkan ada apar, saya jatuhkan di ujung sini. Nah, dia akan bergerak rotasi ya. Sedangkan aparnya sendiri dia akan bergerak translasi. Jadi sini ada dua gerakan. Ada gerak rotasi, ada gerak translasi. Nah, aparnya translasi, begitu papanya dia gerak rotasi seperti ini. Nah, ketika manusia seimbang, dia tidak mengalami gerak translasi maupun gerak rotasi. Nah, ini saya beri beban lagi. Nah, dia lebih berat yang tempat sampah ya. Nah, supaya seimbang kita majukan lagi. Masih belum seimbang, kita majukan lagi sini. Ya, setelah tangan sini. Nah, ini akan mengalami keseimbangan. Berarti dia tidak terjadi gerak translasi dan gerak rotasi. Oke. Nah, ini kalau kita bahas, kan kalau untuk syarat setimbang, syaratnya sigma fx 0, sigma fy juga sama 0, sigma tau juga sama dengan 0. Oke, kita buktikan. Jadi kalau dibuat diagram gayanya, ya, di engselnya ada gaya normal ke atas, N, kemudian ada berat ya, karena ini W1 misalkan, berat dari aparnya misalnya TW2 ya. Nah, maka kita coba cari di sini nilainya. Ya, penjelasannya sigma fx sudah pasti 0. Kenapa? Karena dia tidak bergerak ke arah kiri dan kanan. Sigma fy juga sama 0, dia karena stabil ya, tidak naik, tidak turun. Sehingga kita bisa menghitung gaya normal yang terjadi pada engsel, yaitu N W1 tambah W2. Jadi N sama dengan W1 100 Newton tambah 50 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 150 Newton. Nah, sekarang momen gayanya kita coba buktikan ya, untuk momen gaya. Nah, ini kalau seimbang kan harus memenuhi syarat bahwa nilai sigma tau sama dengan 0. Ya, sigma tau 0. Nah, ini pada porosnya ya, porosnya kita ambil yang pas engsel itu yang tengah ya porosnya. Jadi sigma tau sama dengan, coba kita hitung, sigma tau itu misalnya R1 R2 jaraknya, ini R1 W1 ya. Kita lihat arahnya ya, kalau dia searah berlawanan arah jarum jam nilainya positif, searah jarum jam dia nilainya negatif sini ya. Jadi keadaan kanan ya, keadaan kanan yang seperti minggu lalu pertemuannya, kalau dia rotasinya berlawanan jarum jam dia arah torsinya ke atas ya, seperti ini. Jadi R1 nya kita lihat skalanya, kita lihat, coba R1 skalanya ya, ada 4 skala ya. Oke, ada 4 skala, 4 kali W1 nya adalah 100, yang torsi kedua ada 8 skala kali 50, jadi 400 min 400 sama dengan 0. Ini terbukti ya, jadi kalau syarat dia seimbang bahwa nilai torsinya 0. Nah, berikutnya titik berat. Titik berat itu diartikan sebagai titik tangkap suatu benda. Jadi misalkan ini ada HP, titik beratnya saya topang, maka dia akan mengalami keseimbangan ya, namanya titik berat. Nah, titik berat ini jenisnya beda-beda. Misalkan untuk batang panjang homogen ini nilainya adalah setengah L. Kemudian ada busur lingkaran yaitu L kali R per S dan seterusnya, kamu bisa pelajari. Oke, contoh misalkan ini ada papan digantungkan dengan tali untuk sudut 53. Pertanyaannya berapa gaya yang bekerja pada engsel. Jadi situ ada engselnya. Tanya gaya yang bekerja pada engsel. Oke. Ya, engsel di situ. Seperti biasa, langkah pertama kita uraikan dalam diagram gayanya. Ada arah sumbu X, ada arah sumbu Y, terus ada tegangan tali, ya. Terus ada berat beban di situ ya. Berat beban W, berat beban itu di titik beratnya ya, di tengah-tengah. Jadi kalau panjangnya L berarti pas tengah setengah L, kiri setengah L kanan.
Nah, di sini pertama langkahnya kita uraikan dulu ke dalam komponen vektor subu X dan subu Y. Jadi T-nya diuraikan subu X adalah T cos 53, yang Y-nya adalah T sin 53. Ya. Jadi kalau kalian bingung, videonya bisa stop dulu, kalian ulang lagi, stop, ulang lagi, nggak masalah, penting kalian paham. Oke, nah ini diuraikan sini. Nah, beri momen gayanya syaratnya sama dengan to, sigma to sama dengan 0 ya. Sigma to berarti di poros, porosnya diambil titik yang gayanya paling banyak dan tidak diketahui. Jadi situ ada dua gaya, yaitu NX dan NY. Maka NCL-nya kita gunakan sebagai titik poros di situ. Nah, untuk berat, dia arah rotasinya searah jarum jam, dia nilainya min, sedangkan untuk T sin 53 dia nilainya positif. Nah, maka sini bisa kita coba hitung, ada dua gaya. Setengah L kali W, ya itu min ya, min setengah L kali W, plus L kali T sin 53 sama dengan 0. Nah, L-nya coret, min setengah W, ya, W-nya 100, tinggal masukkan angkanya, sin 53, nah ini buat memudahkan menghafal. Jadi sin 53 itu termasuk sudut istimewa, kadang suka sulit untuk menghafal nilai sin cosnya. Nah, maka saya buatkan segitiga. Jadi 53, 4, 3, 5. Pasti kalau sin kan ya 3/5, udah langsung ketahuan jawabannya. Oke, jadi ketemu nilai T-nya sebesar ya 6 ya 625 Newton di situ. Oke, ini T-nya apa? Ketemu tegangan tali ya. Nah, terus kita cari jumlah gaya ya, gaya pada arah subu X dan subu Y untuk mencari nilai NX dan NY. Berarti syarat seimbang sigma Fx sama dengan 0, berarti subu X ada dua gaya, yaitu ke kanan. Ya, ke kanan itu adalah NX ya, min T cos 53 sama dengan 0. Ya. Jadi NX min sama dengan T cos 53 sama dengan T-nya 625 kali cos 53 3/5. Nah, nih T-nya 625. Oke, dimasukkan nilainya 375 Newton. Oke ya, paham ya? Oke, berikutnya kita cari arah subu Y, berarti sigma Fy sama dengan 0. Di subu Y ada dua gaya, yaitu T sin 53 min W. Ya, sorry, ada tiga gaya. Ada T sin 53, ada NY, dan W. Jadi T sin 53 plus NY min W. Nanti ketemu NY-nya adalah W min T sin 53. Ini berapa Newton, kalian bisa cari. Oke, maka besar gaya pada engsel ya kita bisa hitung. Ini kan dia saling tegak lurus ya antara NX dan NY. Maka kita bisa gunakan Pitagoras. Nah, ini ada N di sini. Maka nilai N-nya ini gunakan persamaan Pitagoras, yaitu akar NX kuadrat tambah NY kuadrat ya sama dengan, dan seterusnya kalian bisa hitung sendiri. Oke ya, paham ya untuk persoalan-persoalan seperti ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih mengenai benda tegar ya. Nah, ini keseimbangan benda tegar, ini ada tangga, saya sandarkan di dinding, kita anggap dindingnya licin lah. Kita anggap dindingnya licin, misalnya ketahui ini masa tangganya itu misalkan 10 kilo ya, terus misalkan sudut antara tangga dengan lantai ini ya, sudut ya, alfanya kita ambil misalkan 53 derajat. Nah, kemudian misalkan ditanyakan berapa besar gaya gesek
Ya, oke kan ada disandarkan ya, ditanya berapa gaya geseknya seperti itu. Nah, seperti biasa pertama kita buat komponen sumbu vertikal dan horizontal ya, horizontal, vertikal, sumbu X dan sumbu Y ini kita buatkan garisnya. Nah, ini seperti ini. Ya, kita buatkan garisnya di sini. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya dibuatkan ya, sumbu horizontalnya. Kemudian setelah itu dibuatkan diagram-diagram gaya yang bekerja pada eh, tangga ini ya, tangga yang menyandar pada dinding ini. Nah, tentunya masih menggunakan persamaan sigma tau sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Misalkan panjang tangganya L, sudutnya 53. Nah, maka ini kita uraikan lagi ya. Misalkan untuk titik atas kita beri simbol titik ya, misalnya dindingnya licin ya, dindingnya licin. Titik atas simbolnya A, titik bawah simbolnya B. Nah, ya. Nah, kalau di licin berarti hanya ada gaya normal di A, jadi NA, dia arahnya horizontal. Kemudian di bawah ada gaya normal titik B, NB, NB. Terus yang untuk di B ini ada gaya gesek FS. Kemudian tangga ini sendiri memiliki berat ya, berat itu pas tengah-tengah tangga gitu. Ya, sini ada titik berat batang tepat di tengah-tengah. Oke, untuk lebih jelasnya ini gambarnya saya perbesar ya, saya gambar ulang lagi. Ya, kalian sambil pelajari bisa di pause dulu, terus diulang lagi, di play lagi, pause lagi, play lagi. Ini bidangnya, ini tangganya. Nah, ini tangganya saya gambarkan seperti ini. Nah, ini gaya normalnya, gaya normal titik B. Terus ini ada gaya gesek, ada yang normal di A, terus ada titik gaya berat sini. Ya, titik A, titik B, NB, sini ada NA, sini ada W, ada gaya gesek. Oke. Nah, maka ini bisa kita uraikan ya. Ini vektor-vektornya. Ada beberapa langkah yang kalian harus perhatikan. Langkah pertama ya untuk menyelesaikan persoalan ini yaitu pertama tentukan porosnya. Jadi porosnya di mana? Apakah di titik A atau titik B? Cara menentukan porosnya cari gaya yang terbanyak dan tidak ketahui di situ. Kita ambil misalnya porosnya titik B. Ya. Ya. Langkah kedua yaitu proyeksikan ya gaya tegak lurus dengan bidang atau dengan papan. Jadi mungkin di guru lain menerangkan dengan metode lain, tapi nggak apa-apa, atau di tempat belajar kalian metodenya agak beda, yaitu sebagai variasi ya, sebagai variasi. Jelas hasilnya insya Allah akan sama. Jadi ini kita buat lagi kita buat arah gaya atau presiden gaya tegak lurus dengan bidang papan atau bidang tangga. Oke, ini saya gambarkan di sini. Ya, kita tegak lurus. Nah, W-nya sama diuraikan tegak lurus ini. Terus N-nya diuraikan tegak lurus NA. Ya. Terus udah ya, udah tegak lurus semua. Jadi W-nya ini ada diuraikan lagi. Kalau sudutnya 53 yang bawah, maka sama dengan yang sini ya, 53 ya. Oke, kenapa bisa di bawah situ atau kenapa bisa di atas ini? Ini pelajaran trigonometri. Oke, jadi NA sin 53
Sini adalah W cos 53. Nah, maka sini bisa terlihat ya besarnya momen gayanya ya. Untuk langkah berikutnya ya, kita gunakan persamaan kesetimbangan. Jadi persamaan kesetimbangan rotasi ya. Jadi sebenarnya rotasi itu sigma tau sama dengan 0. Ya, jadi poros di titik B. Oke. Jadi sigma tau di B sama dengan 0. Nah, pada poros di titik B ya, kita lihat sini. Ini misalnya panjangnya ke tengah setengah L ya. Jadi kalau panjang papanya L ya, maka ini panjang porosnya ini setengah L. Nah, untuk yang NA sin 53 kan dia arahnya searah jarum jam, maka nilai torsinya dia bernilai negatif. Sedangkan yang untuk W cos 53 dia arahnya ini berlawanan jarum jam, berarti nilai torsinya dia positif. Maka nilainya sini bisa kita rumuskan sigma tau-nya berarti setengah L kali W cos 53 ya min NA sin 53. Oh iya, ada yang kurang nih. Yang kurang apa nih? Yang kurang nih? Coba kalian perhatikan. Ini yang kurang apa nih? Dari persamaan ini. Ya, benar kurang L ya. Jadi sini tambahkan L. Jadi tambahkan L. Sini L-nya sama, kita coret L-nya ya. Dicoret L-nya. Coret. Berarti sini bisa geser, berarti bisa kita lihat nilainya ya, setengah W cos 53 min NA sin 53 sama 0. Berarti di sini bisa ya, berarti W-nya besarnya tadi masanya 10 kilo, berarti W-nya 100 Newton ya. Jadi 100 cos 53 ya, 3/5 min NB sin 53 4/5 sama dengan 0. Berarti temu nilai NA-nya di sini. Ya, NA-nya adalah 150 ya, 150 per 4 Newton. Ini kita ketemu nilai NA. Jadi gaya normal pada dinding ya, pada papan yang bersandar di dinding. Ini ketemu gaya normalnya. Nah, sekarang ditanyakan besarnya gaya gesek. Nah, besarnya gaya gesek. Nah, kita berarti cari gunakan persamaan keseimbangan pada gaya ya, pada gaya. Gaya gesek kan ada di arah sumbu X. Nah, berarti kita gunakan persamaan sigma fx sama dengan 0 di sini. Ya, berarti ini untuk mencari gaya gesek ya. Nah, saya geser ke atas dulu ya. Nah, sumbu X ada gaya yaitu NA dan Fs. Maka bisa saya tuliskan di sini nilainya NA min Fs sama dengan 0. Berarti nilai Fs-nya sama dengan NA. NA sebelumnya kan didapat nilainya berapa? 150/4. Oke, kita masukkan. Jadi nilainya Fs-nya 150/4 Newton. Oke, misalkan ada persoalan lain, ini saya coba kembangkan soalnya. Ada soal lain ditanya berapa gaya normal di titik B ya, gaya normal titik B. Nah, berarti kan kita tinjaunya arah sumbu Y ya, untuk mencari gaya normal titik B. Nah, sumbu Y ada dua gaya, yaitu gaya berat dan NB, gaya normal titik B ya. Jadi sumbu Y ada dua gaya ya, jadi sini bisa diuraikan. Jadi NB min W sama 0, jadi nilai NB sama dengan W
pada 100 Newton. Jadi gaya normal titik B adalah 100 Newton. Oke ya, paham ya Frini ya? Oke, kita lanjut ke persoalan berikutnya. Nah, ini agak lumayan nih. Misalkan ada papan ditarik dengan tali, ya, ditanya berapa tegangan tali, ya, berapa tegangan tali, kemudian yang B berapa gaya pada engsel. Jadi engselnya titik A ya, itu berapa gayanya. Jadi ada dua persoalan sih. Ya. Oke, kita coba jawab. Langkah pertama untuk persoalan seperti ini yaitu membuat diagram gayanya dulu. Jadi semua harus dibuat diagram gaya, baik dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini pelajaran vektor yang kelas 10 ya, kelas 10 ini diulang-ulang lagi. Jadi kalian sudah ketemu vektor, ini diulang lagi. Jadi gayanya ada berat W ke bawah. Jadi gaya berat itu selalu menuju pusat bumi ya. Jadi berat batang, ada berat beban WB, kemudian ini ada tegangan tali T, kemudian situ ada N arah sumbu X, gaya normal di engsel pada sumbu Y, N, Y di situ. Ya ada dua gaya normal pada sumbu X dan sumbu Y, ada NX dan NY. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita tentukan poros ya, letak poros. Jadi cara menentukan letak poros sama seperti tadi ya. Cari gaya yang banyak dan nilainya tidak diketahui. Itu cara menentukan poros. Jadi gayanya banyak tapi tidak diketahui. Jadi kita ambil porosnya titik A. Langkah ketiga berikutnya yaitu buat garis sejajar ya, sejajar dengan bidang X dan Y, sumbu X dan Y. Jadi ini saya gunakan metode lain. Tadi kan metodenya kita uraikan komponen gayanya ke dalam vektor sumbu X dan Y. Nah, ini cara kedua yaitu dengan cara membuat garis sejajar dengan bidang X dan Y. Ya, metode lain. Nanti ada lagi metode berikutnya untuk mencari ini, tapi kita coba dua metode ini dulu. Ya. Kalau bingung, video ini stop dulu, terus di stop, dipelajari dulu, baru lanjutkan atau diulang lagi, lanjutkan. Ya, ini bebas saja ya. Oke. Nah, ini kita buat garis sejajar bidang X ya. Nah, setelah kita buat garis sejajar bidang X, ini saya geser. Langkah berikutnya yaitu memindahkan gaya ya. Jadi gayanya ini kita pindahkan. Oke, langkah keempat. Ya, kebaca tulisannya ya. Kita pindahkan gaya. Ya. Pindahkan garis gaya. Cuman syaratnya dia harus segaris dan besarnya tidak boleh berubah. Jadi nilai garis gayanya tidak boleh berubah dan juga harus segaris ya. Jadi arahnya juga tidak boleh berubah. Besar dan arahnya tidak berubah, dia harus segaris. Oke, supaya tujuannya apa? Supaya dia bisa tegak lurus dengan lengan gaya. Jadi W saya pindahkan ke bawah. Nah, itu kan antara lengan gaya dia sudah tegak lurus. Jadi misalnya panjang setengah L. Nah, berarti ini kita uraikan yang T-nya sama kita ini. Ya, ini T. Kita uraikan lagi. Berarti ini panjangnya kalau itu setengah L berarti setengah L cos 53. Oke, sini diuraikan lagi. Ya, paham ya? Nah, itu panjangnya adalah berarti kalau ini panjangnya L 3/4, maka yang miring yang tegak itu yang supaya tegak lurus adalah 3/4 L sin 53. Oke.
Oke, saya geser sini, nggak kelihatan tulisannya. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah kelima, yaitu kita hitung ya persamaan atau aturan kesetimbangan. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Jadi sebelum kalian hitung, kalian harus memenuhi langkah-langkah tersebut. Ya, kita gunakan aturan keseimbangan. Aturan keseimbangan, dia sigma tau sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Jadi di sini nilainya kita sigma tau sama dengan 0. Porosnya di mana? Porosnya di titik A. Ya, poros di titik A. Nah, sigma taunya berarti kan dia 3/4 L sin theta dikali T, ya sin 53 kali T, sudah tegak lurus, sudah langsung ya. Jadi min setengah L cos 53 kali W, ya. Min ini panjangnya berarti adalah L cos ya kali WB. L cos theta kali WB. Ya, ini saya coret ya. Oke. Ya, ini ketemu ya. Oke, kita masukkan angkanya. Ya, cos 53. Ya, W-nya misalkan, oh ya, Bapak lupa ya di situ ya. W-nya ini misalkan 1000 Newton misalkan, 1000 Newton kali 1000 ya, min ya sama 0 dan seterusnya ya. Oke, nanti bisa dicari nilai tegangan talinya. Oke, itu nilai tegangan tali. Oke, berikutnya kita coba cari gaya yang bekerja pada engsel. Berarti kan gaya yang bekerja pada engsel kan tujuannya adalah kita cari gaya pada arah sumbu X dan arah pada arah sumbu Y ya. Jadi nilai gaya pada arah sumbu X ya, berarti sigma fx sama dengan 0. Nah, sigma fx sama dengan 0. Ya, sumbu X ada dua gaya ya di situ ya. Ada T dan NX. Jadi T NX min T sama 0. Jadi T atau NX sama dengan T. Nah, itu bisa didapat. Ya. NX ya seterusnya ya. Terus berikutnya untuk mencari NY ya, berarti kan kita cari sigma FY. Nah, sumbu Y di sini kan kita lihat ada 1 2 1 2 3 ya, ada 3 gaya. Ya, ada 3 gaya. Berarti kan di situ ada NY ya, ada NY min W min WB, Weban 0. Nah, maka kita bisa coba cari ketemu ya, saya geser dulu ya. Jadi nilai NY-nya sama dengan ya, coba dihitung, berarti N-nya adalah 3000 Newton ya, 3000 Newton. Nah, dia kan antara NX dan NY dia saling tegak lurus.
saling tegak lurus. Maka kita gunakan persamaan Pitagoras. Ya, ya jadi Pitagoras. Jadi sini kalau tegak lurus berarti kan nilai n-nya sama dengan akar nx kuadrat tambah ny kuadrat sama dengan, ya seterusnya lah, kalian bisa hitung ya. Paham ya langkah-langkah seperti ini ya? Oke. Kalau belum paham ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut langkah selanjutnya kita akan bicara dengan momen inersia. Jadi momen inersia ini pusat massa, sorry, bukan momen inersia tapi pusat massa. Misalnya tiga massa benda M1, M2, M3, M1-nya adalah 3M, M2-nya 2M, M3-nya 3M, M3M. Nah, ini koordinatnya M1-nya 3M, X1-nya adalah min A, Y1-nya ini, terus M2-nya 2M, X2-nya 0, Y2-nya adalah A. Nah, terus untuk M3-nya adalah sama dengan M, X3-nya adalah 2A, Y3-nya adalah 0. Oke, bagaimana mengenai untuk pusat massanya? Pusat massa, misalkan kita lihat arah sumbu X dulu, berarti X pusat massa adalah M1X1 tambah M2X2 tambah M3X3 dibagi jumlahnya M1 tambah M2 tambah M3 di sini. Nah, maka X pusat massanya tinggal masukkan angkanya ya. Paham ya sampai sini ya? M1-nya 3M, X1-nya adalah min A, M2-nya 2M, X1-nya 0, X2-nya 0, tambah M3-nya adalah ya M kali 2A, terusnya jadi 3M tambah 2M tambah M. Nah, sama dengan min ya, tambah 0 tambah 2MA, terusnya maka sini didapat nilainya 6M. Ini coret M-nya ya, kita dapat sama dengan 1/6A. Oke, untuk pusat massa arah sumbu Y ya, ini Bapak tuliskan misalkan simbolnya adalah geser dulu ya. Simbolnya adalah Y ya. YP ya, saya simbolkan sebagai YP, Y pusat massa. M1 Y1 tambah M2 Y2 tambah M3 Y3 ya. Terus dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Nah, ini tinggal masukkan angkanya. Oke, bisa dulu nilainya ya. M1-nya adalah 3M kali 0 tambah 2M kali A tambah M3-nya sini adalah M ya. M Y3-nya 0 ya. Jadi sini tuliskan berarti M kali 0 dibagi ya 3M tambah M, 2M tambah M. Nah, ini berarti 0 tambah 2M A tambah 0 dibagi dengan geser ya 6M ya, M-nya coret ya, dapat 1/3 A. Nah, maka di sini pusat massanya secara simbol ya Bapak tuliskan sebagai Z ya. Z sama dengan XP, YP, atau tulisan Z-nya adalah min 1/6A, 1/3A. Atau kalau secara vektor satuan, ini Bapak tuliskan Z-nya adalah min 1/6A I tambah 1/3A Z.
Oke ya, paham ya? Oke, jadi kalau kurang paham di stop dulu videonya, pelajari dulu, baru lanjutkan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu titik berat ya atau pusat massa pada benda berbentuk seperti apa rumah seperti itu ya titik beratnya. Nah ini misalkan yang kotak benda satu, yang segitiga benda kedua. Nah titik beratnya kalau yang ini kan yang kotak persegi pas tengah-tengah ya karena ini Z1. Kalau untuk segitiga titik beratnya dia sepertiga dari bawah. Ini Z2. Jadi kalau saya uraikan di sini titik beratnya dia setengah daripada tinggi. Kalau yang persegi segitiga titik beratnya adalah sepertiga kali tinggi. Tabelnya tadi sebelumnya sudah dijabarkan ya tabel-tabelnya. Oke. Ya, ini jadi sepertiga jadi 6 ya. Ini nilainya 2. Oke, sekarang kita coba uraikan ya ke dalam komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Jadi A1 kita ketahui dia persegi berarti 4 kali 16 sama dengan 64. X1 nya di titik 8, Y1 nya di titik 2, A2 nya setengah alas kali tinggi, rumus segitiga setengah alasnya adalah 16 kali tingginya adalah 6 ya kan 10 kurang 4 6, kemudian diperoleh angka 48. Nah X2 nya itu 8, Y2 nya berarti kan itu dari nilai 4 tambah 3 jadi 4 tambah 3 hitungnya dari titik 0 ya jadi nilainya 7. Nah kita bisa hitung bahwa untuk titik berat sumbu X dan sumbu Y kita bisa hitung di situ. Jadi misalnya untuk sumbu X, oke kalau kurang paham di stop dulu videonya, kalian tulis dulu, pelajari. Jadi X nya adalah A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2 karena itu berkaitan dengan luas. Jadi kita lihat luas. Kalau tadi massa berarti massa kali X. Oke, 64 kali 8 tambah 48 kali 8 dibagi ya. Nah, ini ketemu ya 8, udah pasti 8 ya karena dia segaris ya. Ya, terus untuk sumbu Y kita coba cari titik berat sumbu Y ya. Berarti Y pusat massa adalah A1Y1 tambah A2Y2 dibagi A1 tambah A2 sama dengan 64 kali 2 ya kan tinggi Y1 nya 2 tambah A2 nya 48 kali 7 ya luas 2 48 7 dibagi 64 tambah 48 ini sama dengan ya 4,14 ya 4,14. Jadi kita bisa tentukan besarnya titik berat untuk atau pusat massa untuk benda berbentuk rumah seperti ini. Kita simpulkan Z yaitu sebagai 8,418 meter apa seperti itu ya satuan. Oke, paham ya? Kalau jadi demikian tadi pembahasan kita ada mengenai kesetimbangan, ada titik berat. Jadi kalau kalian kurang paham, videonya kalian ulang, kalian stop, kalian pelajari, lanjutkan lagi, stop lagi, pelajari, lanjut lagi, stop lagi. Jadi ini karena agak rumit untuk pokok bahasan ini ya, karena kita banyak sekali pengertian-pengertian harus eh, dipahami bagian di situ. Jadi untuk koordinat pertama menguraikan vektor dalam arah sumbu X, sumbu Y, terus arah rotasi momen gaya. Jadi kalau kita kaidatan kanan, jadi kalau arahnya searah jarum jam berarti kan ke sini arahnya searah jarum jam.
dia arah rotasinya negatif. Tapi kalau brown arah jarum jam, dia rotasinya positif. Nah, ini pengurangan ini harus kalian pahami. Oke ya. Jadi terus tadi ada kesalahan dikit, tapi nanti ralatnya saya tulis di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, salam Radio Limas. Cerdas, tangguh, peduli.